Tatanan hidup baru bukan berarti kita kembali ke kondisi normal seperti dulu. Tapi, kita memulai aktivitas normal dengan kebiasaan baru, dengan meningkatkan disiplin dan siaga terhadap penyebaran COVID-19. Seperti apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang perlu kita terapkan? Usahakan tidak keluar rumah jika tidak ada keperluan mendesak. Jika harus keluar rumah, selalu gunakan masker. Pakai masker dengan benar dan hindari menyentuh masker terlalu sering. Saat di tempat umum, terapkan pembatasan sosial. Jaga jarak minimal 2 meter dengan orang lain. Sering mencuci tangan, terutama saat akan masuk ke dalam ruangan. Hindari penggunaan alat makan bersama saat di luar rumah. Usahakan bawa alat makan sendiri. Gunakan peralatan ibadah pribadi jika akan beribadah di tempat ibadah umum. Efisien menggunakan waktu di luar rumah. Segera selesaikan urusan dan pulang setelah urusan selesai. Hormati dan patuhi para tenaga kesehatan dan gugus tugas. Saling mengingatkan orang lain dalam penerapan protokol kesehatan dan menghargai jika diingatkan oleh orang lain. Jadikan kebiasaan-kebiasaan baru ini sebagai protokol kesehatan kita. Protokol kesehatan ada bukan untuk mengekang, tapi untuk kesehatan kita bersama. Panduan new normal di tempat ibadah. Datang dalam kondisi sehat. Menerapkan protokol kesehatan bagi jamaah. Menerapkan physical distancing. Selesai menunaikan kewajiban agar segera keluar secara tertib. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Salam. Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus Sang Kepala Gereja atas berkat dan karunia-Nya sehingga kita bersama masih bisa ibadah Minggu pagi ini walaupun di rumah masing-masing. Kami percaya bahwa Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian saat ini dalam lindungan kasih-Nya, sehat dan diberi kekuatan ketika kita bersama menghadapi wabah COVID-19 yang sudah berjalan kurang lebih 6 bulan ini. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ibadah Minggu pagi ini, tanggal 2 Agustus 2020, merupakan ibadah dan perjamuan kudus pembangunan GKJW. Yang tentu saja Bapak Ibu sudah mempersiapkan diri, baik secara sendiri atau berjemaat. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum ibadah dimulai, perlu kami sampaikan beberapa hal yang merupakan warta lisan, antara lain 1. Atas nama Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu yang seminggu ke depan mengalami sukacita hari ulang tahun, kelahiran maupun perkawinan.
Berikutnya ucapan terima kasih kepada seluruh warga jemaat. Diucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah ambil bagian dalam Hari Raya Persembahan yang pertama tahun 2000 kemarin, mulai tanggal 12 sampai dengan 19 Juli 2020. Persembahan sementara sudah berkumpul 37.438.000 rupiah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, beberapa hal lagi kami sampaikan telah lapor perkawinan tahap pertama atas nama Saudari Rosila atau Ocha, putri Bapak Ibu Budiandoyo Rayon Utara, dengan Saudara Eka Vergiano, putra Bapak Ibu Tri Siryantoro dari warga GKI Tumapel. Rencana akan melangsungkan pernikahan dan pemberkatan di gereja ini tanggal 11 Oktober yang akan datang. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, mohon doa dan partisipasi dari seluruh warga jemaat bahwa GKJW Kedung Kandang itu mendapat kepercayaan dan gilirannya menerima sidang MD Malang 1 yang ke-54 tahun 2020 dan berlangsung agak lama Bapak Ibu sekalian, yaitu tanggal 11 sampai 31 Oktober 2020. Panitia telah dilantik oleh PHMD kemarin Kamis tanggal 22 Juli tahun 2020. Berikutnya Bapak Ibu, suatu harapan bahwa kita sudah memasuki bulan Agustus dan kita masuki HUT kemerdekaan RI yang ke-75. Kami mohon kita bersama menyambut dan merayakan secara bijaksana. Sekali lagi kita rayakan HUT kemerdekaan RI ke-75 itu secara bijaksana. Panitia akan ada kerjasama antara Rayon Barat dan KPPM. Selamat untuk melaksanakan tugas. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari Bapak Ibu sekalian mempersiapkan diri, meting ati, mengkhususkan waktu kita beribadah dan bersekutu dengan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu dipersilahkan untuk berdiri dan kita mempersiapkan pujian PKJ 5 ayat 1, kita nyanyikan 2 kali dengan semangat. Selamat beribadah, Tuhan memberkati.
Bapak, Ibu, Saudara warga jemaat Tuhan, dimanapun kita berada, dan kita semua para pelayan Tuhan, marilah pada saat ini kita menyatukan hati di dalam saat yang teduh. Kita masuki ibadah saat ini di dalam saat yang teduh. Ibadah minggu kami hari ini ya Tuhan, di dalam kami membangun persekutuan dan ibadah perjamuan kudus pembangunan GKJW. Kami lakukan dan kami hayati hanya di dalam anugerah, rahmat dan pertolongan dari Allah yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Kasih dan damai dari Allah beserta kehidupan saudara. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dengan segala kerendahan hati marilah kita bersama menyatukan hati di dalam doa penyerahan kita. Mari kita berdoa. Bersama dengan para hamba-hamba-Mu ya Tuhan, pada saat ini kami datang menghadap kehadirat-Mu dengan segala kerendahan hati dan ketidakberdayaan kami. Dengan bersama umat Tuhan, dimanapun kami berada, sekalipun kami ada di tempat kami masing-masing, kami percaya di dalam sukacita perjamuan kudus pembangunan GKJW ini, Tuhan menyatukan kami di dalam kuasa Roh Kudus-Mu. Bapa Surgawi, kami menyerahkan atas segala kelemahan diri kami. Kami menyerahkan segala dosa dan pelanggaran kami di hadapan-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah di dalam sukacita dan juga perayaan perjamuan kudus ini, Tuhan yang memampukan kami di dalam rahmat-Mu. Kami datang ke hadirat-Mu, kami datang dengan segala kerendahan hati dan juga anugerah dan rahmat Tuhan. Kami serahkan segala ketidakmampuan kami, kekurangan kami, hanya di dalam anugerah dan rahmat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus yang menguatkan kami untuk boleh menjalani hidup yang baru. Terima kasih Bapa, di dalam anugerah-Mu kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita sambut bersama dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 26, bait yang pertama dan kedua. Yesus penemuh
Bersama kita akan masuk di dalam pelayanan sabda, pembacaan Alkitab akan dipandu oleh penatua jemaat. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya kita akan membaca, mendengar dan menggumuli kebenaran firman Tuhan. Pada pagi hari ini bacaan diambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu dari Injil Matius, pasal yang ke-14, ayat 13 sampai dengan 21. Sebelum kita membaca, mendengar, dan menggumulinya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu dengan penuh syukur. Tuhan Yesus berikan kesempatan kami untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saat ini kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, kami penuh dengan keterbatasan. Kami tak akan mampu mengerti, memahami makna firman-Mu. Oleh sebab itu, kiranya Roh Kudus memberikan kepada kami terang hidup, sehingga firman-Mu tidak akan kembali sia-sia. Biar firman-Mu akan menjadi suluh langkah kehidupan kami. Hamba-Mu Bapak Pendeta Kukuh yang akan menyampaikan firman-Mu, Engkau urapi dengan Roh Kudus. Biar apa yang disampaikan semata-mata hanya kehendak-Mu dan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Usir segala kuasa gelap yang ada di dalam ruangan ini, terlebih ruangan hati kami, pribadi lepas pribadi. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk menerima dan mendengar firman-Mu. Amin. Injil Matius pasal yang ke-14 ayat 13 sampai dengan 21. Demikian firman Tuhan. Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikian firman Tuhan. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Berbahagia setiap orang yang membaca, merenungkan, menggumuli kebenaran firman-Nya dan yang mau melakukan dalam hidup sehari-hari. Amin.
Mari Bapak Ibu Saudara kita sambut dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 56. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Kiranya kita boleh tetap penuh sukacita, penuh bahagia. Dan kiranya di dalam sukacita perjamuan kudus ini, kita juga boleh senantiasa disatukan di dalam anugerah Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, di tengah wabah pandemi COVID-19 tentu banyak usaha kreatif yang saat ini sedang dilakukan. Salah satu yang sekarang sedang muncul atau yang sudah cukup lama ada istilah franchise. Apa itu istilah franchise Bapak Ibu dan Saudara? Nanti Bapak Ibu bisa melihat lebih detailnya di link yang ada di bawah ini. Nanti Bapak Ibu bisa mersani apa itu franchise. Franchise atau bahasa lainnya adalah waralaba. Kalau di dalam definisinya adalah hubungan yang salah satu pihaknya diberikan hak untuk memanfaatkan dan menggunakan hak kekayaan intelektualnya. Nah, jadi ada kerjasama sebagai mitra. Contoh yang sudah kita tahu, salah satu warga jemaat kita ada yang memiliki franchise seger. Nah, lalu yang kedua, tela-tela atau chicken pop atau yang lainnya, cukup banyak. Bapak Ibu dan Saudara, artinya apa? Artinya menjadi mitra bersama di dalam usaha. Hal ini tentu senada dengan teks hari ini Bapak Ibu dan Saudara, di mana teks hari ini adalah wujud panggilan kita bersama untuk menjadi mitra Allah. Mitra Allah yang bagaimana Pak? Yang dipanggil bagi kita bersama. Mari kita belajar dari kisah Tuhan Yesus yang tidak asing ini. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, pada waktu itu oleh Pontius Pilatus, lalu di sini Yesus menyingkir dan mengasingkan diri. Seperti di ayat 13. Lalu orang banyak menanti di mana Tuhan Yesus akan mengasingkan dirinya. Menanti Tuhan Yesus. Dan pada waktu Tuhan Yesus ada di satu tempat, ternyata orang banyak sudah ada di sana. Tuhan Yesus merasa tergeraklah hati mereka, tergeraklah hati Tuhan Yesus melihat orang yang banyak itu. Kalau kita bicara tentang orang banyak, maka tentu bayangan kita, asumsi kita adalah mereka yang sakit, mereka yang sedang berbeban berat, mereka yang butuh pertolongan dari segala macam lapisan masyarakat. Baik dari golongan Farisi, Saduki, semua ada. Bapak Ibu dan Saudara, pada saat mereka mendengar apa yang menjadi nasihat Tuhan Yesus, waktunya sudah mulai gelap, lalu sikap para murid Tuhan Yesus jelas ditunjukkan di ayat yang ke-15. Sudah malam, mereka harus mencari tempat penginapan dan mereka harus mencari makan. Suruhlah mereka pergi, itu ungkapan para murid kepada Tuhan Yesus. Lalu Bapak Ibu dan Saudara, apa yang disebutkan di sini? Ternyata para murid ingin sesuatu yang praktis dan tidak repot. Wes Tuhan disuruh aja mereka pergi cari penginapan, cari makan sendiri.
Bapak, Ibu, dan Saudara, dari peristiwa itu munculnya peristiwa 5 roti dan 2 ikan. Apa yang menjadi perintah Tuhan Yesus di ayat yang ke-16 itu menjadi tamparan untuk kita semua. Tamparan bagi para murid. Bahwa supaya mereka mau peduli kepada orang banyak itu. Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, setelah itu maka barulah para murid mengatakan, Tuhan, ada 5 roti dan 2 ikan. Oke, bawa ke sini. Lalu Tuhan Yesus menengadahkan roti dan 2 ikan itu, lalu mengucap berkat dan dicukupkan semuanya. Tentu ini adalah makna simbolis di mana ada sebuah sindiran tentang sikap egosentris. Kenapa gak dari tadi? Kenapa kok masih menunggu atau bahkan menyuruh orang banyak itu pergi? Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita dianggap sebagai mitra Allah, hidup sebagai mitra Allah, maka kita ini adalah rekan sekerja Tuhan. Loh Pak, bukankah rekan sekerja Tuhan itu ya pendeta, anggota majelis, penatua, diaken, guru Injil, bukankah itu? Bukan. Tapi kita semua ini adalah rekan sekerja Allah sebagai mitra Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam hidup, seringkali kalau kita melihat seperti yang di awal tadi, tujuan menjadi mitra, rekan, itu kan biasanya orientasinya seringkali tentang keuntungan, tentang profit. Masa saya mau bekerja sama lalu saya tidak dapat profit? Bapak, Ibu, dan Saudara, inilah yang membedakan. Kalau di dalam usaha bekerja sama sebagai mitra, harapannya dapat profit. Tapi kalau kita sebagai mitra Allah, kita tidak perlu memiliki pemahaman yang demikian. Panggilan Yesus kepada kita ini berbeda. Yang pertama, menjadi mitra Allah adalah mau mengorbankan kenyamanan pribadi di dalam hidup. Lah gitu, bukankah kalau kita menjadi mitra Allah itu kita berani mengorbankan kenyamanan kita? Waktunya enak-enak tidur kita juga harus ikut melayani. Waktunya libur harus melayani orang yang sakit. Bahkan juga pas hujan deras kita diminta mau datang dan seterusnya. Terlebih lagi sebagai umat milik Tuhan, bagaimanakah kita juga mau mengorbankan kenyamanan kita? Saat ada orang yang membutuhkan bantuan, bagaimanakah sikap kita? Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tentu saat situasi mendukung, tentu tidak menjadi persoalan untuk menolong. Semua tentu bisa, gampang. Tapi pertanyaannya bagaimana jika tidak mendukung suasana dan juga keadaannya? Tentu cara yang logis dan gampang adalah menyuruh mereka pergi dan menyelesaikan masalahnya sendiri seperti di ayat yang ke-15. Bukankah itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang seringkali terjadi? Sudahlah daripada repot, suruhlah mereka pergi selesaikan masalah mereka sendiri. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus ternyata menekankan tidak demikian. Tuhan Yesus menekankan seperti di ayat yang ke-16. Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Tuhan Yesus memberi teladan tentang belas kasihan. Tuhan Yesus memberi teladan supaya ada belas kasihan bagi orang lain sesama kita. Dan bahkan Bapak, Ibu, dan Saudara, menolong orang yang datang kepadanya, walau kita harus mengorbankan kenyamanan kita. Kita dipanggil untuk meneladani sikap Tuhan Yesus di dalam kehidupan ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, contoh yang sederhana, yang biasa kita lakukan atau bahkan bisa kita lakukan adalah saat pandemi COVID-19 ini. Bagi siapapun yang memiliki berkat, mungkin bisa juga, Pak, saya ini memiliki berkat lebih, yuk kita kumpulkan bareng-bareng yuk. Lalu untuk saudara kita yang membutuhkan,
Saudara kita yang sedang mengalami kesulitan dalam pekerjaan atau bahkan tidak mendapatkan penghasilan. Yuk kita kumpulkan bersama. Oh, berarti seperti pada waktu bulan ke-10 itu. Iya, bisa juga demikian. Itu tentu sangat membantu sehingga saudara kita yang membutuhkan bisa mengalami pertolongan, mendapatkan makanan dalam istilah teks kita hari ini. Lalu yang kedua Bapak Ibu dan Saudara, kita semua dipanggil untuk mau menjadi agen pembaru. Di ayat 17 Bapak Ibu dan Saudara bisa mersani, jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Mari kita perhatikan, ada perubahan orientasi dari sikap egosentrisme menjadi peduli. Yang awalnya tidak ada yang mau memberikan 5 roti dan 2 ikan, tidak ada yang mau berbagi, lalu ada 5 roti dan 2 ikan. Di dalam kesaksian Matius tidak ada anak kecilnya, tapi ada 5 roti dan 2 ikan yang disampaikan oleh para murid. Ini ada sebuah perubahan dari orientasi diri kepada orientasi sosial. Ada perubahan dari pribadi kepada yang bersifat komunal. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita ingat bahwa orang Yahudi itu terdiri dari banyak golongan. Ada golongan Farisi, Saduki, Eseni, dan penganut-penganut yang lain. Dan mereka fanatik dengan ajaran mereka sendiri. Pada saat mereka berkumpul bersama dengan Tuhan Yesus, mereka cuma lihat-lihatan. Walaupun podo-podo wetenge luwe, mereka cuma lihat golongan itu kira-kira mau mengeluarkan bekalnya apa enggak. Yang sana juga melirik hal yang sama. Karena mereka memiliki kepentingan dirinya masing-masing. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Oleh karena itu maka saat Tuhan Yesus memberkati roti dan ikan itu menjadi tamparan yang keras. Ada 5 roti dan 2 ikan. Sehingga mereka akhirnya mau berbagi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, pertanyaannya, apakah di dalam gereja, apakah di dalam pelayanan, kita masih berorientasi pada diri kita sendiri? Apakah kita juga sudah mulai berorientasi kepada komunal kita? Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita bersama mau menjadi agen pembaru. Mari kita bersama mau menjadi surat Kristus yang terbuka di dalam kehidupan. Yang ketiga dan yang terakhir, perjamuan kudus adalah misteri perjumpaan kita dengan Allah. Perjamuan kudus adalah sebuah misteri perjumpaan saya secara pribadi dengan Tuhan. Di ayat yang ke-19 adalah simbolisasi pada saat orang duduk di rumput dan setelah itu diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucapkan berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya dan seterusnya itu. Bapak, Ibu, dan Saudara, artinya di dalam perjamuan kudus kita selalu diingatkan ada penebusan Kristus. Dan di sanalah Kristus telah bangkit menebus dosa dan kesalahan kita. Kita telah menerima pengampunan dosa dari Allah. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, saat kita menerima roti dan anggur, atau sekarang ada istilah hostia. Hostia itu adalah bahan yang dipersembahkan sebagai kurban. Karena di dalam tradisi Yahudi itu ada 2. Roti dan anggur itu biasa dipakai untuk makan sehari-hari. Kalau di sini mungkin seperti pohong dengan teh. Nah, tapi hostia bahasa Latinnya itu adalah bahan yang dipersembahkan sebagai korban. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, saat kita menerima perjamuan kudus itu, kehadiran atau perjumpaan dengan Allah, itulah yang hendaknya mengisi ruang batin dan akhirnya menjadi sumber kekuatan di dalam hidup. Di tengah pelayanan kita, di tengah kehidupan kita, mari misteri perjamuan kudus ini senantiasa kita rayakan. Mari kita mengandalkan Tuhan di dalam hidup dan juga gereja sebagai orang-orang yang percaya. Selamat memasuki perjamuan kudus pembangunan GKJW. Tuhan membersamai kita. Amin. Mari kita menyatukan hati di dalam saat yang teduh.
Allah Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu. Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hati kami, supaya kami boleh menikmati misteri perjamuan kudus Tuhan. Dan biarlah melalui perjamuan kudus ini, hidup kami semakin diubahkan. Terima kasih Bapa. Biarlah kami juga boleh menjadi mitra sekerja Tuhan, menjadi agen pembaru Tuhan. Dan kiranya Tuhan memampukan kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kita ikrarkan pengakuan iman kita. Bapak Ibu Jemaat, kami undang untuk berdiri. Bersama dengan saudara seiman di seluruh muka bumi, mari kita ungkapkan pengakuan iman rasuli kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Bersama kita akan mengumpulkan persembahan syukur minggu kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita untuk mengaturkan syukur persembahan kita pada pagi hari ini. Untuk mendasari dalam kita mengumpulkan persembahan pada pagi hari ini, ada ayat Alkitab dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Marilah kita haturkan persembahan kita dengan diiringi pujian dari Kidung Jemaat nomor 222B. Kita pujikan ayat yang pertama sampai selesainya kita mengumpulkan persembahan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, warga jemaat Tuhan yang saat ini
Kita bersama akan memasuki pelayanan perjamuan kudus pembangunan GKJW. Kita bersama dipersatukan di dalam persekutuan Tuhan melalui Gereja Kristen Wetan di Jawa Timur ini. Kiranya kita boleh semakin satu hati di dalam persekutuan umat Tuhan, dan biarlah melalui perjamuan kudus ini kita senantiasa diingatkan bahwa gereja Tuhan tetap ada di dalam kasih dan penyertaan Allah. Mari kita bersama sambut dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 169. Kidung Jemaat nomor 169, bait yang pertama, 169 bait yang kedua dan ketiga. Marilah kita datang untuk menerima anugerah-Nya yang telah dinyatakan melalui pengorbanan Kristus. Kiranya pengorbanan Kristus semakin mempersekutukan umat-Nya dalam persekutuan yang kudus. Dan hendaknya setiap kita yang akan menerima perjamuan kudus ini mengingat akan firman Tuhan yang demikian. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur karena Tuhan telah mempersekutukan kami. Di dalam perjamuan kudus ini kami datang dan menyerahkan segala kelemahan diri kami. Setiap kami yang letih lesu dan berbeban berat, biarlah boleh menerima kelegaan dari Tuhan. Kami sambut perjamuan kudus-Mu ini ya Tuhan, dengan penuh ucapan syukur dan sukacita. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 289. Yeah.
pada waktu Tuhan Yesus makan bersama dengan para murid-Nya, Tuhan Yesus mengambil roti Paskah, memecah-mecahkannya seraya berkata demikian, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena kamu demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini dan jadikanlah sebagai peringatan akan kematianku." Lalu Tuhan Yesus menuangkan anggur ke dalam cawan, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Terimalah dan minumlah, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini dan jadikanlah sebagai peringatan akan kematianku." Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena kamu demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini dan jadikanlah sebagai peringatan akan kematianku. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini dan jadikanlah sebagai peringatan akan kematianku. Terimalah dan layanilah. Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena kamu demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini dan jadikanlah sebagai peringatan akan kematianku. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini dan jadikanlah sebagai peringatan akan kematianku. Lalu Tuhan Yesus berkata, "Terimalah dan makanlah." Lalu Tuhan Yesus mengambil anggur dan berkata, "Terimalah dan minumlah. Syukur kepada Allah, mari kita undur dari meja perjamuan ini. Mari kita bersama bangkit berdiri. Mari kita undur dari meja perjamuan ini. Bersama kita mengumpulkan persembahan syukur dari Kidung Jemaat nomor 287B. Bait yang pertama dan kedua kita nyanyikan bersama-sama. Segala
Mari Bapak Ibu Saudara, warga jemaat Tuhan dan seluruh hamba-hamba Tuhan, kita hari ini akan bersama bersatu hati di dalam syafaat kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Allah yang penuh kasih dan setia, hari ini kami mengucap syukur atas anugerah-Mu melalui perjamuan kudus pembangunan GKJW yang telah kami terima. Biarlah semakin menguatkan diri kami di dalam mengikut dan mengiring Tuhan. Dan terlebih lagi di dalam kami bersama ikut ambil bagian di tengah pelayanan gereja Tuhan di GKJW ini. Terima kasih Bapa, kuatkan dan teguhkanlah setiap kami. Kami menyerahkan seluruh penatua, diaken, guru Injil dan setiap pelayan-pelayan Tuhan yang telah ikut ambil bagian di dalamnya. Kiranya Tuhan kuatkan dan teguhkan. Tuhan sertai pimpin, Tuhan berkati kehidupan keluarga dan pekerjaannya. Kami juga menyerahkan seluruh tim multimedia dan juga karyawan yang telah ambil bagian di dalam mempersiapkan segala sesuatunya. Kiranya Tuhan Engkau menyertai dan Tuhan memberkati setiap pelayanan yang diberikan. Bapa Surgawi, pada saat ini kami telah mengumpulkan persembahan syukur kami, baik persembahan syukur minggu, baik persembahan syukur khusus, persembahan pembangunan, persembahan syukur, persembahan bulanan, dan persembahan persepuluhan, ataupun persembahan-persembahan yang lain, kiranya boleh berkenan di hadapan Tuhan, menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Kami juga menyerahkan saudara-saudara kami, keluarga kami dimanapun mereka berada. Saat ini kami bersyukur Tuhan Engkau boleh sertai dan pimpin kami menjadi satu di dalam pelayanan ibadah bersama dan juga di dalam persekutuan perjamuan kudus. Kami berdoa untuk saudara kami yang berbeban berat dan sakit ya Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk saudara kami Ibu Suprapto Adi Josio. Kami juga berdoa untuk Bapak Handoko. Kami berdoa juga untuk Ibu Suryanto. Kami berdoa untuk Bapak dan Ibu Sukat Paiman yang ada di rumah. Kami berdoa untuk Bapak Subroto yang masih di dalam proses pemulihan kesehatannya. Kami berdoa untuk Ibu Joko Wahyudi. Kami berdoa untuk Bapak Waspodo. Kami berdoa untuk Bapak Adri Subandi dan Ibu. Dan juga kami berdoa untuk Ibu Edi Sumara, kami berdoa untuk Ibu Christine Mayani, kami berdoa untuk Bapak Yoni Warsito, kami berdoa untuk Ibu Sundari yang saat ini sudah dirawat di rumah dan di dalam proses pemulihan, dan juga anak Bunga. Kami berdoa untuk Ibu Yoyo, kami berdoa juga untuk Bapak Yoyo, dan juga kami menyerahkan saudara kami yang lain. Terlebih lagi juga kami ingat akan anak Delvano Surya Bimasena yang saat ini sudah ada di rumah dan juga di dalam perawatan pemulihan kesehatan. Bapak Surgawi, kami juga tetap berdoa untuk proses penjualan rumah Ibu Sungarso. Kiranya Tuhan berikan anugerah-Mu supaya proses penjualannya boleh berjalan dengan baik dan lancar. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Ibu Nugroho yang terkasih, yang saat ini juga di dalam usia yang lanjut. Terlebih lagi Ibu Nugroho, Tuhan berikan kekuatan, pemulihan kesehatan yang sempurna dari Tuhan. Kami serahkan semua saudara-saudara kami, warga jemaat Tuhan yang sakit dan berbeban berat. Tuhan berkati di dalam anugerah-Mu. Kami juga berdoa untuk keluarga yang bergumul akan hubungan di tengah keluarganya supaya boleh tetap harmonis. Kiranya Tuhan juga boleh memberikan anugerah dari Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk anak-anak warga jemaat Tuhan yang sampai saat ini masih harus melaksanakan sekolah secara daring online. Kiranya Tuhan berikan ketekunan, kemampuan, dan Tuhan berikan kebijaksanaan setiap orang tua yang mendampingi dan senantiasa menjadi
pendidik yang baik di tengah kehidupan keluarga. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk setiap warga Sepuh Adi Yuswo, kiranya Tuhan tetap memberikan anugerah sukacita, kekuatan, sehingga di dalam pandemi COVID-19 ini warga Sepuh Adi Yuswo boleh tetap Tuhan kuatkan. Bangsa dan negara kami, para pemimpin kami, terkhusus yang ada di Kota Malang, wilayah Kedung Kandang, kiranya Tuhan Engkau menolong. Tuhan memberkati sehingga pemerintah yang ada, kiranya semua boleh menjadi sarana berkat supaya pandemi COVID-19 ini boleh segera berlalu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami di dalam doa Bapa kami. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing. Percayalah Tuhan tetap menyertai, menopang kehidupan saudara. Karena Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan kita untuk menyertai dan membimbing. Kita sambut dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 422, bait yang pertama dan ketiga. Mari kita mohon berkat. Bapa Surgawi, inilah setiap hamba-hambamu yang telah ambil bagian di dalam pelayanan meja dan juga di dalam pelayanan perjamuan kudus Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai setiap hamba-hambamu yang hari ini telah mempersiapkan diri dan juga seluruh warga jemaat Tuhan yang hari ini telah ambil bagian di dalam perjamuan kudus-Mu. Kiranya Tuhan menolong, menyertai kehidupan setiap pribadi dan keluarga hanya di dalam berkat Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah yang kasih setianya kekal di dalam rahmat Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa mencurahkan rahmat dan berkat dan di dalam kuasa Roh Kudus senantiasa memberikan hikmat damai sejahtera yang berasal dari Allah tercurah bagi kehidupan saudara saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, ibadah minggu dan pelayanan perjamuan kudus pembangunan GKJW telah selesai. Selamat melakukan aktivitas hidup dan kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Lakukan dengan semangat dan memperhatikan protokol kesehatan. Bagi Bapak Ibu, warga sakit akan dilayani perjamuan kudusnya
setelah hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati.